Nah, ini semuaan hak-hak si perempuan, hak-hak laki pada diri seorang istrinya. Artinya yang mesti dilakukan oleh istri terhadap suami, iya demikian tadi. Kalau hendak jadi seorang istri yang termasuk muti'ah, yang taat kepada suaminya. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam. Apa jua perempuan yang meninggal dunia dan suaminya ridha atasnya, maka perempuan itu masuk surga. Nah, jadi artinya masuk surga si istri ini sangat tergantung dengan keridhaan suaminya. Kalau suaminya kada ridha, bagaimanapun ahli ibadah si perempuan ini kada akan bisa ke surga. Kada akan bisa ke surga. Karena surga itu urusannya adalah tergantung keridhaan suaminya selama menjadi suami istri di dalam dunia itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Rasulullah bersabda, bila perempuan itu sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bisa menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, masuklah dia ke surga Tuhan. Jadi artinya salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh perempuan yang bersuami untuk masuk surga itu adalah keridhaan suaminya itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atat imra'atun min Khas'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan dari kabilah Khas'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni imra'atun aymun wa uridu an atazawwaj fama haqquz zawj. Ujar si perempuan itu, ulun adalah perempuan yang tidak mempunyai suami dan hendak kawin, maka apa hak suami atas diri ulun ini? Nah, ini mesti dicontoh oleh perempuan-perempuan yang hendak kawin itu. Nah, datang kepada ulama, datang kepada orang yang berilmu, betakun amun jadi bini kayaknya apa yang wajib dilakukan terhadap suami, apa yang boleh dilakukan, apa yang haram dilakukan. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min haqqiz zawji 'ala zaujah, bahwa di antara hak suami atas perempuan, idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Bahwasanya sebagian hak suami atas perempuan itu apabila menghendaki suaminya akan dia, maka suaminya minta kepada dia daripada dirinya, sedangkan si istri itu sudah berada di atas unta, tidaklah boleh dia enggan akan suaminya itu. Artinya sudah siap-siap hendak berangkat si bini ini, sudah di atas unta, ibarat wah ini sudah dalam mobil, yang laki turun, wajib turun, wajib turun. Nah, itu adalah haknya, hak suami terhadap istri itu. Wa min haqqihi, dan termasuk hak suami pula, an la tu'tiya syai'an min baitihi illa biiznih, bahwa ujar Nabi tidak boleh
si istri itu memberikan sesuatu dari rumahnya melainkan dengan izinnya. Apapun yang ada di rumah itu, sama ada ini milik istri sendiri atau apalagi milik suami, tidak boleh istri memberikan kepada siapa jua pun tanpa seizin suami. Karena ini istri mahjurah dalam istilah fikih itu. Walaupun dia kaya, si bini ini kaya, bercari seorang anak bersedekah, jangan ini laki, kada boleh bersedekah. Ente mau boleh bersedekah, kasihnya aja, kasih itu jangan. Nah, wajib dituruti. Kada boleh menjawab duitku juga, jadi kada kawan itu. Aku juga yang mencari, kada kawan. Karena si perempuan ini mahjurah, ditegah. Jadi kada ada istilah duit seorang, kada ada. Walaupun duit seorang, anak bebebari kada kawa tanpa seridha, seizin daripada suami. Apalagi duit lakinya. Apalagi barang ampun lakinya, maginnya kada boleh memberiakan kecuali seizin suaminya. Jadi si perempuan itu kayak apapun sugihnya, amunnya jadi bini orang miskinnya. Kalau kau menggunakan duit, engkau ada izin nak suaminya. Kalau kau semiliar habis duit, bini orang nak nukar motor, kada kawa ini laki, kada kawa nukar motor. Karena mahjurah, ditegah. Jadi jangan hendak menjawab duitku juga bakal ada kawan itu. Fa iza fa'alat dzalika kana al-wizru 'alaiha wal ajru lahu. Bila si istri itu melakukan demikian, memberi tanpa izin suaminya, maka dosa dapat untuk dia dan pahala untuk suaminya. Berujung jadi dosa, si laki maka berpahala. Fa in fa'alat dzalika kana al-wizru 'alaiha wal ajru lahu. Wa min haqqihi, dan sebagian hak suami lagi atas istri, an la tasuma tatawuan, bahwa dia tidak boleh puasa sunnah illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Izin suami. Puasa sunat atau puasa mengqadha kada boleh juga, kada izin suaminya selama masih panjang lagi waktu. Ini kan Ramadan, si bini-bini ini haid, si istri ada haid, ada puasa, kena diqadha, wajib mengqadha. Hanya bulan Syawal masuk nak puasa lah mengqadha, kada kawa dan lagi. Nah, kada kawa. Karena masih panjang lagi waktu mengqadha. Kecuali sudah mipit hutang puasa 7 hari, lagi 7 hari sampai Ramadan, nah itu kada kawa lagi lakinya mencegah karena sudah habis waktunya nih, sudah mipit waktunya. Kalau masih luas, nah, si laki masih berhak untuk memberi izin atau kada memberi izin. Fa in fa'alat dzalik ja'at wa atishat wa lam yutaqabbal minha. Jika perempuan tadi nikat juga puasa, yang laki jangan puasa, tetap puasa, lapar, haus, tidak diterima puasa itu daripadanya. Nah, kada napa-napa. Berujung lapar, berujung haus, pahalanya kada ada. Wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi, jikalau istri itu keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'a ila baitih, melaknat akan dia oleh malaikat sampai dia pulang ke rumahnya, au tatuba, atau bertobat kepada Allah. Ya, jadi kalau si istri meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, apapun ibadah yang dilakukannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan ini lari dari rumahnya kada seizin suaminya,
Kada seizin suaminya, sembahyangnya, puasanya, apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada nyaman-nyaman bibinian nang lari pada rumah laki itu. Kada jadi apa-apa ibadahnya. Fahuququz zauji ala zaujatihi katsiratun, maka hak-hak suami atas istrinya itu banyak. Wa ahammuha, yang paling penting, amrani, dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya, as-siyanatu was-satru, menjaga diri, menutup diri, menjaga diri. Wal akhar, yang lain, tarkul mutalabah mimma wara'al hajah, meninggalkan menuntut dari sesuatu yang di luar keperluannya. Jadi si istri ini jangan sampai menuntut laki sesuatu yang di luar kemampuan laki. Jangan sampai tahu-tahutang laki nukarakan kehendak bini nih. Jangan sampai, itu termasuk haknya. Jadi intinya daripada sekalian haknya itu, yang pertama si perempuan ini bisa menjaga dirinya, yang kedua jangan sampai menuntut kepada suami yang di belakang keperluannya. Wa ta'affufu an kasbihi idza kana harama, dan menahan diri si istri ini daripada usaha si suami idza kana harama, bila usaha laki itu haram. Kalau sudah bini ini sudah tahu gawian laki ini gawian yang haram, nah mesti menahan diri, jangan sampai makan apapun, pakaian, minuman dari hasil usaha laki yang haram ini. Wa min haqqiha 'alal walidain, dan setengah daripada hak istri atas orang tuanya, ta'limuha, mengajarkan orang tua kepada si perempuan itu husnal muasyarah, akan baiknya bergaul dengan suami, wa adabal isyrah, dan tata cara bergaul ma'az zauji, beserta suami itu. Nah ini kewajiban orang tua si perempuan itu, memberikan pengarahan-pengarahan kepada anak gadisnya nang hendak kawin itu. Nah, diarahkan. Ini haknya, hak si perempuan untuk dapat daripada orang tuanya pendidikan. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anna Asma bint Kharijah al-Fazari qalat libnatiha inda tazawuj. Asma bint Kharijah berkata bagi putrinya ketika putrinya itu kawin, innaki kharajti minal aish alladhi bihi darajti, wahai anakku, engkau akan keluar, artinya dari sarang yang selama ini engkau masuk di sarang itu. Artinya wahai anakku, engkau sebentar lagi akan dibawa suami engkau, akan dibawa, akan keluar dari rumah ini. Artinya pasirti ila firashin lam ta'rifih wa qarinin la ta'lifi, maka jadilah engkau menuju hamparan yang engkau tidak kenal akan dia. Biasa di rumah sudah tahu, nah sekarang ke rumah dibawa lakinya. Nah, jadilah engkau sekarang kepada hamparan yang engkau tidak tahu dan kawan yang tidak jinak dengannya. Fakuni lahu ardan yakun laki samaa, jadilah engkau anakku bagi suamimu itu laksana bumi. Jadilah engkau wahai putriku
terhadap suamimu itu laksana bumi, niscaya jadilah dia suami bagi engkau itu laksana langit. Nah, kalau engkau ini bisa membawa diri, artinya lawan suami engkau, niscaya suami engkau akan bisa melindungi engkau. Nah, jadilah engkau bumi, niscaya laki engkau menjadi langit. Wa kunilahu mihada yakun laki imada. Jadilah engkau wahai putriku bagi suami engkau, bagi suami itu hamparan. Jadilah dia bagi engkau itu tiangnya. Wa kunilahu amatan yakun laki abda. Jadilah engkau terhadap suamimu itu seorang amah, seorang budak. Niscaya jadilah dia bagi engkau seorang budak juga. La talhafi bihi fayaklaki. Wahai putriku, janganlah engkau berselimut dengannya, niscaya dia akan benci akan engkau. Guring lawan laki berselimut kayak apa? Nah, janganlah engkau berselimut, memakai lihab, maka dia akan tidak senang kepada engkau. Wala tubaidi anhu, janganlah engkau menjauh daripadanya. Payansaki, maka dia akan melupakan engkau. Idza dana minki, bila suami engkau itu mendekat kepada engkau, faqrabi minhu, mendekatlah engkau daripadanya. Wa inna, jikalau dia berjauh, fab'adi anhu, maka berjauhlah engkau daripadanya. Wahfazi, jagalah wahai putriku ampahu, hidung suami engkau. Wasam'ahu, telinga suami engkau, pendengaran. Wa ainahu, jagalah mata suami engkau. Fala yasummanna minki illa tiba, maka suami engkau itu jangan sampai mencium daripada engkau melainkan bau yang harum. Wala yasma'u minka, tidaklah dia mendengar daripada engkau illa hasana, kecuali baik. Wala yanzuru, dan tidak memandang suami engkau itu kepada engkau illa jamila, melainkan elok. Nah, ini nasihat orang tua ketika melepas putrinya kepada suaminya atau kepada menantu itu. Nah, bal qaulul jami', maka perkataan yang komplit bi adabil mar'ah, pada adab seorang perempuan, min ghairi tatwil, tanpa memanjangkan. Antakuna qa'idatan fi ka'ri baitiha, bahwa perempuan itu mesti diam di dalam rumahnya. Lazimatan limagziriha, melazimi pekerjaannya. Nah, betenun di rumah. La yuksiru su'udaha wattila'aha, tidak memperbanyak. La yaksuru su'uduha wattila'uha, tidak banyak naiknya si perempuan itu dan nampaknya si perempuan itu. Jadi perempuan jangan sampai naik ke atas sutuh, jangan rancak malah lihat orang di luar. Nah, qalilatal kalam, nah, perempuan itu mestinya sedikit bicara, lijiraniha, bagi tetangganya. La tadkhulu alaihim, tidak boleh dia masuk atas jiran tetangga, illa pihalin, kecuali pada keadaan yujibud dukhul, yang mewajibkan masuk kepada tetangganya. Tahfazu ba'laha bi ghaibatihi wa hadratihi, dia menjaga suaminya pada waktu suami tidak ada atau suaminya ada. Wa tatlubu masarratahu, dan dia mencari kesenangan suaminya, fi jami' umuriha, pada sekalian perkara-perkaranya. Wala takhunuhu, tidak boleh dia khianat akan suaminya, fi nafsiha, pada dirinya, wa malihi, dan harta suaminya. Ditinggali duit oleh lakinya, jangan dihabiskan, enggak ada kekaruan.
Wala takhruju min baitiha illa biizni, tidak boleh keluar dari rumah kecuali seizinnya. Fa in kharajat biiznihi, jikalau keluar rumah seizin suaminya pun, pamuhtapiyatun, hendaklah sembunyi-sembunyi. Keluar rumah sudah bepadah diizini oleh laki, keluarnya pun hendaknya sembunyi-sembunyi. Fi hayatin risatin, dalam keadaan yang sangat sederhana. Nah, pakaiannya, penampilannya sangat sederhana. Tatlubul mawadi al khaliyah, cari jalan-jalan yang sunyi. Duna syawari wal aswaq, bukan jalan-jalan raya dan pasar-pasar. Ini sudah diizini nih, sudah diizini keluar rumah. Nah, jadi si perempuan tetap dituntut berpakaian yang sangat sederhana, cari jalan-jalan yang sunyi. Muhtarizatan min ayyasma'a gharibun sautaha, menjaga dari bahwa mendengar orang yang tidak dikenal akan suaranya. Jangan sampai suaranya didengar oleh orang yang tidak mengenalnya. Atau ya'rifaha, mengenal akan dia, bisaksiha, dengan bentuk tubuhnya. La tata'arrafu ila sadiqi ba'aliha fi hajatiha, tidaklah ia memperkenalkan kepada kawan suaminya pada hajatnya. Misal kawan laki ini berdagang misalnya, bini kita hendak nukar itu, jangan bepadah, aku ini laki si anu kawan ikam kada usah bepadah itu. Bal tatanakkaru ala man tazunnu annahu ya'rifuha aw ta'rifuh, bahkan dia pura-pura tidak kenal atas orang yang dia sangka bahwa orang itu kenal akan dia atau dia kenal akan orang itu. Hammuha salahu sya'niha, urusan si perempuan itu membaguskan keadaannya. Wa tadbiru baitiha, mengatur rumah tangganya. Muqbilatun, berhadap ala salatiha wa siyamiha, atas sembahyang dan puasanya. Wa idza sta'zana sadiqun li ba'liha 'ala al-bab walaisal ba'lu hadira tastabhim walam tu'awidhu fil kalam ghairatan ala nafsiha wa ba'liha. Bila minta izin kawan suaminya di muka pintu rumahnya, sedangkan suaminya tidak ada di rumah, tidaklah dia perlu bertanya dan tidaklah dia perlu menjawab perkataannya. Jadi yang orang mengantuk di rumah tuh, laki kadada letakkannya. Ini si perempuan nih, ada laki-laki, orang asing, orang nang ajnabi, orang lain, baik itu kawan laki atau siapa mengantuk hendak masuk ke rumah, laki kadada, kada usah. Ghairatan ala nafsi, karena kecemburuan atas dirinya, wa ba'liha, dan suaminya. Wa takunu kainat qani'atan min zawjiha bima razaqallah, dan si perempuan itu hendaknya cukup dari suaminya dengan rezeki Allah. Jangan hendak menuntut lawan laki macam-macam nang di luar kemampuan lakinya dalam hal apapun, wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha, perempuan itu, istri itu mendahulukan hak suaminya atas hak dirinya, wa haqqi sairi aqaribiha, dan hak sekalian keluarganya. Jadi hak seorang bakalah, kula seorang bakalah, utamakan hak laki. Nah, itu artinya mutanazzifatun fi nafsiha, bersih, mutanazzifatan bi nafsiha, bersih pada dirinya. Musta'iddatan fil ahwal, siap pada tiap-tiap keadaan, kulliha, seluruhnya. Litamattu biha, untuk bersenang-senang si laki dengan dia, insya'a, jikalau laki itu menghendakinya. Mushfiqatan ala auladiha, sayang atas anak-anaknya. Hafizatan lisitri alaihim, menjaga bagi tutupan atas mereka. Qasiratul lisan, pendek lisan, an sabdil aulad, daripada menyumpahi anak.
wa muraja'ati zauj, dan menjawab suaminya. Nah, ini semuaan hak-hak si perempuan, hak-hak laki pada diri seorang istrinya. Artinya yang mesti dilakukan oleh istri terhadap suami, iya demikian tadi. Kalau hendak jadi seorang istri yang termasuk muti'ah, yang taat kepada suaminya. Kan jar Nabi ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Siapa? Satu, orang bakti kepada kedua orang tuanya. Dua, orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya. Nah, kayak apa taat? Ya, nah kayak tadi.